Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Haleluya. Ya kan? Luar biasa Pak Hendro ini ya. Sesuatu yang menarik. Kenapa saya mengatakan menarik? Saya seorang apologet sebenarnya. Seorang yang berkutat dengan pembahasan doktrinal ya, tentang bibliologi, Alkitab dan lain sebagainya macamnya. Tapi saya harus belajar ya untuk membaca buku-buku tentang keluarga. Dan bagi saya ini adalah sesuatu yang menarik dan baik. Ya, ini berkat bagi saya. Tahun ini adalah tahun keluarga bagi Igrea. Dalam khotbah-khotbah kita kupasannya semua tentang keluarga. Kenapa saya mengatakan ini sesuatu yang baik atau berkat bagi saya atau bahkan anugerah bagi saya? Karena justru bagi saya atau bagi kita semua seharusnya mempersiapkan diri sebelum masuk ke rumah tangga itu adalah sesuatu yang baik dan penting. Amin. Cepat kali jawab mau bilang yes le. Itu baik dan penting ya, karena fondasi ya, dasar itu adalah poin utamanya. Kenapa rumah itu ya bisa mudah goyah atau hancur, ambruk, karena memang fondasinya tidak kuat. Sehingga perlu termasuk gereja di dalamnya membangun fondasi bagi setiap anak-anak muda sebelum masuk kepada sebuah keluarga ya. Jadi harus dipersiapkan, nggak bisa ujuk-ujuk karena ada begitu banyak hal yang akan dihadapi dalam sebuah keluarga. The Gospel Center Family, keluarga yang berpusatkan pada Injil. Keluarga yang berpusatkan pada Injil adalah keluarga yang menjadikan Yesus sebagai, karena kalau bicara tentang masalah sampai kapanpun tetap ada masalah dalam kehidupan kita. Tapi tidak lagi bermasalah bagi setiap kita, setiap masalah yang ada kalau Yesus yang menuntun jalan kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Jadi poinnya bukan pada masalah apa yang akan kita hadapi, tapi kita berjalan bersama dengan siapa. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa masalah, tapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Dan itu adalah penghiburan bagi setiap kita. Terhadap itu kita menaruh pengharapan kita. Jadi Yesus haruslah menjadi pusat dalam kehidupan kita. Yesus harus menjadi nahkodanya supaya kita tidak kehilangan arah, supaya kita sampai kepada tujuan. Tujuan keluarga itu adalah memuliakan nama Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa membawa kita untuk sampai kepada tujuan itu. Tuhan mempersiapkan segala-galanya termasuk surga. 2000 tahun yang lalu Dia mengerjakannya. Tetapi masuk surga itu adalah bonus. Ya kan, istri yang kembali ke mama papanya, ya kan, karena marah terhadap suaminya. Banyak sekali pergolakan yang ada. Nah, paradoks dalam keluarga ini penting menjadi catatan. Entah catatan siapa yang saya ambil ini kan, yang penting kita dengar aja dulu. Rumah yang penuh sukacita pada hari yang sama membuat kita berurai air mata. Tempat kita menerima kebahagiaan sekaligus rentan dengan penderitaan. Ada sukacita dan kengerian. Ada keindahan dan keberdosaan. Ada kenyamanan dan kegelisahan. Keluarga layaknya satu sinema, tempat pertunjukan film yang makin dinikmati karena dinamika alur ceritanya seru. Ada tawa dan kadang menguras air mata. Dan kadang juga sulit untuk ditebak. Itulah wanita. Bukan. Ya, bukan. Itulah wanita. Ya kan. Ya kan, nanya makan aja sulit ya kan. Mau makan apa terserah. Ya udah bakso. Kan kemarin baru makan bakso. Ya kan, itulah wanita. Nah, ini adalah sebuah paradoks dalam sebuah keluarga. Jadi saya kan termasuk orang yang sering mendengar kasus-kasus dalam sebuah keluarga. Bahkan ada yang konseling juga meskipun saya belum menikah. Ya kan? Ya ini membuat saya jadi makin menikah atau trauma. Supaya memang keluarga kita itu warnanya adalah Injil. Kalaupun ada gereja yang sempurna, masuk kita ke gereja itu jadi nggak sempurna gereja itu karena kehadiran kita. Ya. Jadi nggak ada gereja yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Iya, pendetanya gendut, nggak ganteng, jangan main fisik. Iya kan, ini saya kan udah berjuang untuk kurus, udah langsing, udah turun banyak, lumayan 15 kilo. Ya kan, kalau nggak saya yang muji diri siapa lagi? Iya kan,
Iya, jadi kita harus berfokus kepada Injil. Karena hanya Injil yang bisa membawa kita pada sukacita, pada pengharapan, pada kekuatan, pada kemenangan. Jadi kalau kita mengharapkan semuanya ini, datanglah kepada gereja yang menekankan Injil. Jadi jangan sedikit-sedikit kita pindah. Alasan yang bisa membuat kita pindah dari gereja adalah ketika kita tidak dibawa untuk makin dekat dengan Kristus. Dibawa dekat kepada pendetanya, bukan pada Kristus. Itu alasan untuk kita pindah. Kalau kita tidak makin bertumbuh kepada Kristus, ke arah Kristus, itu alasan untuk kita pindah. Kalau kita tidak makin dewasa rohani, itu alasan untuk kita pindah. Kalau kita tidak dibawa untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya juru selamat, itu adalah alasan untuk kita pindah. Yang terakhir, aminnya kencang, amin. Ada apa ini? Ya. Jadi kita harus belajar untuk mengutamakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan kita dalam keluarga. Jadi ini adalah realita yang terjadi di banyak keluarga. Ada paradoks gitu loh, ada bahagia, ada sedih, ada duka cita, ada sukacita. Ya kan, hari ini ekonomi keluarga naik melambung tinggi, tiba-tiba nyungsep, tidak kita pahami. Ini adalah realita yang sering kita hadapi dalam sebuah keluarga. Istri bahkan juga ya kan, waktu menikah langsing kayak Agnes Monica, sudah menikah punya anak 5 kayak Doraemon. Itu realita yang harus diterima. Ya kan, suami mengeluh, kok kamu sekarang gemuk sekali? Loh, kita anak 6 kan kamu yang bikin. Ya kan? Itu adalah realita-realita yang harus dihadapi. Jadi ini adalah realita dalam sebuah keluarga. Jadi nggak selamanya bahagia, nggak selamanya romantisme itu ada, nggak selamanya seperti bulan madu. Tahun-tahun pertama mungkin bulan madu, tapi tahun-tahun selanjutnya nggak ada madunya, tinggal bulan-bulanan. Kok bisa tahu saya ya? Bukan pengalaman, belum ada. Jadi pengalaman orang yang saya ceritakan. Jadi hal-hal yang sangat buruk bisa terjadi, tetapi hal yang terburuk, ini dia menjadi catatan kita bersama. Ini menarik untuk kita perhatikan. Ini menjadi fokus dari pembahasan saya. Tetapi hal terburuk dalam hidup kita bukanlah saat kesal pada orang tua yang kasar atau pasangan yang tidak setia. Bukan juga melihat anak memberontak atau pakai narkoba. Bukan karena kita sakit keras, bangkrut atau gagal dalam perkawinan. Itu semua sangat menyakitkan. Tetapi hal terburuk yang bisa terjadi pada kita adalah mati di bawah hukuman Allah karena tidak mengenal Kristus dan mengalami salib Kristus. Dan kita bisa merujuk kepada pernyataan Paulus ketika dia sudah bertemu dengan Yesus dan mengenal Kristus. Dia berkata, Filipi 3 ayat yang ke-8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi harus mampu kita memandang bahwa Kristus segala-galanya bagi setiap kita. Sudah nggak ada lagi harganya diri kita kalau kita tidak tempatkan Kristus sebagai yang paling berharga dalam hidup kita. Sekali lagi ya, tidak ada lagi nilai atau harganya diri kita kalau kita tidak menempatkan Kristus sebagai yang paling berharga dalam hidup kita. Yang lain-lainnya dalam hidup ini kita penting, ya, kita perlu. Tapi yang terpenting dan yang paling kita perlukan adalah Yesus Kristus. Jadi yang paling malang adalah kalau kita tidak mengenal Kristus. Yang paling merugikan, yang paling mengerikan adalah kalau kita tidak mengenal Kristus. Dan tidak kalah mengerikan adalah ketika kita sudah percaya Yesus tapi tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Itu tidak kalah mengerikan. Waktu kita belum mengenal Kristus berbuat dosa, itu mengerikan. Tapi lebih mengerikan lagi orang yang sudah hidup dalam Kristus, ngerti banyak tentang firman Tuhan, tapi terus-menerus hidup dalam dosa. Itu hal yang sangat mengerikan. Ya kan? Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita pahami, kita lihat, dan kita harus membangun kesadaran diri sehingga kita benar-benar serius mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang terburuk dalam kehidupan kita. Jadi banyak hal yang buruk bisa terjadi, tetapi kita harus ingat kebenaran ini, bahwa hal yang terburuk adalah ketika kita jatuh dalam hukuman Allah karena tidak mengenal Kristus dan mengalami salib Kristus. Pertanyaannya begini, seberapa banyak orang yang memandang salib Kristus sebagai yang terpenting atau terbesar? Kuasa dan keindahan yang terbesar terpancar lewat salib Kristus. Pada salibnya ada penderitaan, penolakan, kemarahan, dan ia sungguh-sungguh terhinakan. Jadi kita semua mengalami kehinaan.
kita mengalami penderitaan, tapi tidak ada kehinaan yang lebih besar, tidak ada penderitaan yang lebih besar selain yang dipikul oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi semua hal yang buruk dialami oleh Tuhan Yesus pada kayu salib. Di situ ada ratap tangis, di situ ada kengerian. Tetapi kasih yang menyelamatkan, kasih yang sempurna justru dia curahkan ketika dia disalibkan. Ketika semua hal yang buruk dia alami, hal yang terburuk dia alami, justru sebaliknya dia mampu untuk menyatakan kasih yang menyelamatkan bagi setiap kita. Dari salib itu kita belajar bahwa keadaan yang paling buruk sekalipun bisa teratasi kalau kita memandang dan berfokus pada salib Kristus. Sekali lagi ya, kalimat ini bagus. Dari salib itu kita belajar bahwa keadaan yang paling buruk sekalipun bisa teratasi kalau kita memandang dan berfokus pada salib Kristus. Jadi harus kepada salib Kristus kita lari ketika ada masalah. Harus kepada salib Kristus kita lari ketika kita menemukan anak kita gagal. Nah, itu yang menjadi persoalan ketika anak gagal. Masih tetapkah kita mengasihi dan memperhatikan mereka, atau membuang mereka dan tidak mengakui mereka? Ya kan? Jadi seharusnya kita menjadikan keluarga sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anggota-anggota keluarga kita, bagi anak, bagi istri, bagi suami, dengan Yesus yang tersalib. Salib Yesus berbicara tentang pemulihan. Sekali lagi, salib Yesus itu yang menarik karena isinya, apa isinya? Tentang Yesus yang menerima kita apa adanya, yang dia menerima kita waktu kita masih berdosa, waktu kita menjadi seteru, dia menerima kita. Artinya bukan karena sesuatu yang baik yang kita lakukan Allah menerima kita. Waktu kita berdosa, waktu kita berseteru, Allah menerima kita. Itulah diselamatkan karena kasih karunia. Itulah definisinya. Makanya kita harus menerima kebenaran ini, meskipun terdengar keras, bahwa Injil esensinya adalah satu sisi, bahwa kita adalah orang-orang yang bobrok, busuk, brengsek, lebih dari apa yang kita bayangkan. Tapi di sisi lain bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi, dicintai, disayangi oleh Yesus, lebih dari apa yang kita bayangkan. Itulah inti Injil. Dan itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 23-24, ketika ada orang yang datang untuk mempersembahkan sesuatu, Tuhan Yesus suruh pulang. Ketika apa? Ketika dia mengingat sesuatu akan saudaranya. Tuhan suruh kembali, selesaikan dulu masalahmu dengan saudaramu. Apa jadinya penyembahan kita di hadapan Tuhan? Terdengar sumbang atau enggak, ya kita nilai sendiri. Ketika apa? Ketika kita menyembah Tuhan, ya kan, kita menaikkan pujian, tapi kita menyimpan banyak sekali dendam, kebencian, amarah dalam diri kita. Dan kita sudah lama jadi Kristen dengan hidup dalam semuanya itu. Jadi justru kita membuat diri kita jadi terpenjara. Kita membuat diri kita belenggu. Seharusnya kita biarkan Tuhan mengambil semuanya itu supaya kita hidup dalam kemerdekaan. Amin. Kita harus mengizinkan Tuhan mengambil semuanya itu. Yang namanya sampah itu harus dibuang, jangan disimpan. Ya kan, kepahitan, amarah, dendam itu semua sampah. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Yang setuju katakan amin. Iya, bebaskan diri kita. Perlu percaya dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita hanya perlu percaya. Jadi semua keindahan, semua hal yang baik yang kita alami itu karena Yesus yang tersalib. Dan kita harus mengakui bahwa semuanya semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Yang kalau Tuhan tidak menyatakan kasih karunia-Nya, kita nggak bisa hidup sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Iya. Kita harus mampu mengakui kebenaran ini. Ini adalah kebenaran yang sangat fundamental dan mendasar sekali. Ketika kita menyadari bahwa hidup karena kasih karunia Tuhan, in all things, dalam segala hal, kita menutup ruang atas kemegahan diri kita. Kita menutup ruang atas kesombongan kita. Kita boleh hebat dalam banyak hal. Kita boleh cakap dalam banyak hal. Kita punya prestasi, kemampuan, nama, jabatan, ya kan, pangkat dan sebagainya macamnya. Tapi kita harus ingat bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, dan semuanya itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan Yesus Kristus yang tersalib. Pribadi Yesus yang tersalib lebih berharga, harus kita pandang lebih berharga dari semuanya. Nah, biarlah kebenaran demi kebenaran yang kita dengarkan di gereja ini membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan menyimpulkan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus, mati adalah
keuntungan. Dan tidak ada keuntungan yang lebih besar selain hidup yang telah ditawarkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nggak terbayangkan ya, bagaimana kehidupan kita tanpa kehidupan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi perjumpaan dengan Yesus yang tersalib. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Selesaikan dulu dong masalah yang ada. Baru kita menyembah Tuhan. Baru kita mempersembahkan sesuatu. Bukan penyembahan kita yang membuat Allah itu berkenan, tapi pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bukan pada sesuatu yang kita pakai yang membuat kita berharga, tapi pada apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Ada orang yang memandang dirinya berharga karena barang-barang mahal yang dia pakai. Makin mahal barang yang dia pakai, ya kan, makin berharga dia memandang dirinya. Jadi kalau orang seperti ini waktu mandi nggak berharga karena nggak pakai apa-apa. Yang membuat kita berharga karena apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Pada karya Yesus, bukan pada diri kita, bukan pada apa yang kita upayakan, tapi pada perbuatan dan karya Yesus 2000 tahun yang lalu, pengorbanannya. Yang setuju katakan amin. Makanya Injil tentang kasih karunia harus selalu dikembangkan, disuarakan supaya orang menyadari dan tidak menyombongkan diri bahwa semuanya karena Tuhan. Kita bahkan hidup hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Kita sehat, keluarga kita baik-baik, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kehidupan kita lagi tidak baik-baik, keluarga kita lagi nggak baik-baik, percayalah kasih karunia Tuhan mampu untuk memulihkan keluarga kita, kehidupan kita. Amin. Tidak ada bagian dalam kehidupan kita, tidak ada bagian dalam kehidupan kita, tidak ada aspek dalam kehidupan kita yang tidak ada kasih karunia Tuhan di sana. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai dan mewarnai. Amin. Iya. Coba, ya kan? Kalau kita benar-benar meresponi kebenaran ini, tidak ada kehidupan yang terlalu parah, tidak ada kehidupan yang terlalu bobrok yang sampai Tuhan tidak mampu ubahkan. Coba Yudas, ya kan? Bukan Tuhan tidak mampu ubahkan dia, tapi dia tidak mau meresponi Yesus Kristus dengan benar. Malah memilih untuk menjual Yesus dan mengakhiri hidupnya. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, seburuk apapun kita, Tuhan mampu menerima kita dan pasti menerima kita. Kerinduan Tuhan lebih besar untuk menerima kita daripada diri kita sendiri. Kerinduan Tuhan untuk menerima dan memulihkan diri kita itu lebih besar daripada kerinduan kita sendiri. Amin. Makanya nggak heran seperti yang digambarkan oleh Alkitab tentang anak yang hilang, ya, perempuan anak yang hilang, tentang si sulung. Meskipun dia begitu dalam telah jatuh, begitu yang menggambarkan betapa besarnya kasih Tuhan bagi setiap kita, orang-orang berdosa. Betapa besarnya kerinduan Tuhan untuk memulihkan setiap kita yang berdosa. Betapa Tuhan ingin dan rindu untuk kita kembali kepada Dia. Ini sesuatu yang asing sebenarnya. Nggak ada cerita seperti ini sebenarnya dalam konteks Yahudi, dalam budaya Yahudi, di mana seorang ayah bisa menerima dengan mudahnya anak yang datang, yang sudah menyakiti dia, berbuat dosa, melakukan kejahatan, berbagai macam kejahatan. Nggak ada ceritanya dengan mudah gitu loh. Dan bapak ini bukan hanya sekedar menerima anaknya, tapi berlari menjemput anaknya dan mengembalikan statusnya sebagai anak. Dengan semua atribut-atribut yang ada, cincin, sepatu, kasutnya, lalu jubah. Artinya Tuhan siap kok untuk menerima kita apa adanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai anugerah Tuhan tidak cukup untuk mengampuni setiap kita. Tidak ada dosa yang bahwa Tuhan menerima kita waktu kita menjadi seteru, waktu kita musuh. Tuhan menerima kita. Ini sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa. Perbuatan bukan tidak penting kalau kita menekankan kasih karunia. Tapi kita harus dengan benar memandang perbuatan baik itu dalam konteks apa. Bukan dalam konteks supaya kita diselamatkan. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti perbuatan baik tidak penting. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Iya kan? Ya semua kita setuju dan percaya. Rasa syukur yang paling besar dalam hidup kita adalah ketika Tuhan mau menyelamatkan setiap kita dengan kasih karunia-Nya. Tetapi nggak mungkin dong tanpa respon. Ya kan? Satu berkat atau proyek kita yang besar sekali, ya kan? Goal, lolos, itulah membuat kita sangat bersyukur. Masa ini lebih besar dari semuanya tidak membuat kita bersyukur dan tidak meresponi dengan benar? Kan nggak mungkin. Jadi sudah dinyatakan Tuhan anugerahnya yang begitu besar itu bagi setiap kita. Marilah kita berlomba-lomba untuk semakin lebih baik dalam kehidupan kita. Amin. Untuk menjadi semakin lebih baik dalam kehidupan kita.
Iya dong. Iya, dan tidak jemu-jemunya untuk berbuat baik. Tapi kalau kita disakiti sama orang yang kita baikin, bagaimana Pak Pendeta? Jangan mengubah identitas kita. Jangan pernah mengubah identitas kita. Tetaplah berbuat baik, meskipun kebaikan kita tidak dibalas oleh orang lain. Itu nggak boleh mengubah identitas kita. Kita tidak berhak memaksakan orang untuk membalas kebaikan kita. Tapi paling tidak kita harus memaksa diri kita untuk tetap jadi orang yang baik dan berbuat baik, meskipun orang tidak membalas kebaikan kita. Amin, amin. Amin, cius nggak ini? Siapa yang pernah dikecewakan? Siapa yang pernah dikecewakan sama pendeta? Cepat kali tangannya. Bagaimana rasanya waktu dikecewakan sama pendeta? Sakitnya luar biasa kan? Tapi bagaimana perasaan pendeta ketika dikecewakan sama jemaat? Waktu pendeta menyakiti jemaat, itu dosanya besar sekali. Tapi waktu jemaat menyakiti pendeta, itu dosanya nggak terampuni. Kok nggak fair ya? Itu nggak fair. Aduh Tuhan. Iya kan? Iya. Ya, jadi pendeta itu memang nggak gampang, nggak mudah. Tapi pendeta itu enak kok. Iya kan? Tapi esensi dari kita mau melayani Tuhan, jadi pendeta itu melayani Tuhan. Jadi harus ada kebenaran dan teladan. Ya, jangan hendak dari kata-kata yang kita sampaikan, khotbah yang kita sampaikan, tapi lewat kehidupan kita. Supaya kita jangan jadi orang-orang yang hanya tajam dalam berdiskusi, tapi tumpul dalam bertindak. Yang setuju katakan amin. Dalam semuanya kita jadi saksi. Dalam bibir juga kita jadi saksi. Iya kan? Yang sampai ada bibir-bibir yang mudah menyakiti orang lain. Iya. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah, ya kan? Tuhan membentuk kita dalam segala hal. Kalau kita dipertemukan sama orang yang bibirnya nggak bisa dikontrol, nggak jadi masalah. Tuhan juga bentuk kita untuk sabar lewat orang seperti itu. Orang yang menjengkelkan itu banyak, bukan hanya banyak, tapi panjang umur. Dan di mana-mana, dan paling banyak di mana? Di gereja. Tapi it's okay, it's fine. Ya kan, never mind. Ya kalau kita memandangnya, meresponnya dengan Injil, karena ternyata, begitu cara Tuhan membentuk kita, terpolakan jadinya. Ya kan, kehidupan yang indah itu hanya bisa dibentuk lewat Injil. Iya, bukan dengan cara yang enak, dengan tidak enak. Tapi yang tidak enak itu ketika dimakan membuahkan sesuatu yang enak. Jamu itu pahit, nah enak. Tapi hasilnya sehat. Iya kan? Jadi nggak bisa kita bilang begini, Tuhan buat aku sabar. Nggak bisa simsalabim Ferguson, abrakadabra, sabar. Nggak bisa. Nggak bisa pergi ke kuburan yang sepi-sepi. Nggak bisa. Iya kan, dibentuk kita sama Tuhan. Ketemu sama orang yang buat kita kesal, pengen marah. Ya kan, ketemu sama pengerja, sama hamba Tuhan, sama-sama pelayan yang buat kita jengkel, pengen marah gitu loh. Tapi kita mau memilih untuk diproses menjadi dewasa. Iya dong. Kita mau bertumbuh, hadapi dong kenyataan ini, kebenaran ini. Kita mau bertumbuh, praktekkan dong kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan tentang kasih. Praktekkan dong. Jangan sampai kita hanya jadi orang yang indah sekali dalam menyampaikan tentang kasih. Jago sekali mengurai tentang kasih. Tapi bukan hanya sekedar dapat mengurainya, bukan hanya sekedar mengisi pikiran kita dengan gambaran atau definisi tentang kasih, tapi mempraktekkan kasih itu sendiri. Di keluarga sama. Adakah kita bisa menerima anak kita hanya waktu dia berprestasi? Waktu dia gagal bagaimana? Keindahan Injil harus kita tunjukkan dong sama anak terlebih dahulu. Amin. Ketika dia gagal, kemana dia pergi? Kepada orang tua yang tetap bisa mengasihi dia seperti tadi. Orang tua, seorang bapak yang menerima anaknya yang hilang. Justru itu dong yang harus dipikirkan dengan matang, yang harus diutamakan, bahwa keselamatan anak itu lebih utama daripada kerugian yang diakibatkan. Iya kan, waktu anak kecelakaan mobilnya hancur, jangan pertama-tama yang ditanya, gimana mobilnya? Hancur enggak? Itu bisa melukai anak. Karena saya pernah menghadapi kasus ini, yang anak terluka karena bapaknya, waktu dia kecelakaan yang ditanya mobilnya, bukan anaknya. Udah hilang anaknya, makin hilang. Ya kan, karena di otak bapaknya, gimana dong kredit mobil ini, gimana kredit mobil. Kita harus memandang bahwa keselamatan anak lebih penting dari semua kejahatan, kesalahan, dan kerugian yang diakibatkan. Gak ada yang amin. Kayaknya berat ini ya. Yang setuju katakan amin. Iya. Sama seperti
ketika Yesus memandang setiap kita, ya kan, dia memandang bahwa keselamatan kita itu lebih penting daripada kesalahan yang kita lakukan. Dia memandang bahwa keselamatan kita, ya, itu lebih penting daripada kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Perjumpaan dengan Yesus yang tersalib, kita bisa lihat sejumlah tokoh, ya, yang mengalami satu perubahan yang radikal ketika berjumpa dengan Yesus yang tersalib. Salah satunya adalah Paulus. Luar biasa perubahan yang dialami oleh Rasul Paulus. Kehidupannya itu menjadi berkat. Kehidupannya itu benar-benar menjadi dampak bagi banyak orang. Sampai pada akhirnya ini sesuatu yang mengagumkan, dan dia layak menjadi teladan bagi setiap kita. Makanya ketika Paulus berkata, ikutlah teladanku, itu bukan sebuah kesombongan. Dia buktikan kok bahwa kehidupannya itu layak untuk diteladani. Sampai pada akhirnya dia mati dengan cara dipancung kepalanya pada masa pemerintahan Nero Romawi. Memang betul-betul hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Coba, ini kalau kita hayati, dalam sekali. Masalahnya kita hanya berhenti di perenungan, bukan tindakan. Ini kan, kalau bicara tentang tindakan, bagian mana dari hidup kita yang memposisikan Yesus itu yang terpenting, Yesus itu yang terbesar. Bahwa kita merasa rugi kalau tidak mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Kita harus memandang adalah sebuah kerugian besar kalau kita sampai tidak mendengarkan Injil dan tidak mempraktekkan Injil dalam kehidupan kita. Salib Yesus berbicara tentang pemulihan. Sekali lagi, pada salib Kristus seluruh kehidupan kita dipulihkan, termasuk keluarga. Dan dari salib itu kita belajar, ya, untuk melihat bahwa penerimaan mendahului pemulihan. Ada 7 makna dari salib Kristus bagi pemulihan keluarga. Di salib terjadi pertukaran. Yesus menggantikan setiap kita. Dia dihukum supaya kita diampuni. Yesus dilukai supaya kita disembuhkan. Dia dijadikan berdosa supaya kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus tidak berdosa. Dia dihukum bukan karena dia berdosa, tapi karena dosa kita. Dia tidak bersalah. Dia menggantikan posisi kita, korban substitusi. Anak Allah itu mati supaya kita menerima hidup yang kekal. Esensi dari kedatangan Yesus, esensi dari penebusan Kristus, bukan untuk mengubah yang jahat menjadi baik, tapi mengubah setiap kita yang harusnya mati menjadi hidup. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan ini oleh siapapun, hanya Yesus yang bisa mengerjakan. Kehidupan kekal, kehidupan yang berkualitas, ya, jaminan untuk masuk surga, itu hanya sesuatu yang bisa dikerjakan oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Makanya sering ada kalimat-kalimat yang indah yang kita dengarkan seperti ini, bahwa kekristenan itu bukan agama tapi jalan hidup. Ya kan, jalan hidupnya Kristus tentunya. Ya, jalan hidupnya Kristus. Saya setuju dengan kalimat itu. Kekristenan itu bukan apa yang kita lakukan untuk mencapai Allah, tetapi apa yang Allah lakukan untuk mencapai setiap kita, untuk datang dan membawa kita pulang ke tempat di mana Allah berada. Yohanes pasal yang ke-14, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itu tempat persinggahan kekal yang sempurna dan indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia menjadi miskin supaya kita menerima kelimpahannya. Dia menjadi miskin supaya kita menerima kelimpahannya. Sang anak manusia ditolak supaya kita diterima oleh Bapa. Jadi pada salib Kristus itu ada penolakan. Yohanes 1 ayat yang ke-11. Ya kan, aku datang kepada umat kepunyaanku, tapi umat kepunyaanku menolak aku. Aku datang kepada umat kepunyaanku, tapi umat kepunyaanku menolak aku. Tidak mudah menghadapi yang namanya penolakan. Gak sedikit orang hancur gambar dirinya karena berbagai macam penolakan. Dimulai dari penolakan di rumah. Tetapi pada Yesus kita belajar bahwa ada yang menerima kita. Meskipun kita ditolak oleh semuanya, tapi ada yang menerima kita. Dan Yesus cukup bagi setiap kita. Yesus, ya, alasan yang cukup bagi setiap kita untuk mengalami yang namanya pemulihan. Dan karena memang hanya Dia yang bisa memulihkan. Siapapun di dunia ini gak bisa memulihkan kita. Jadi Yesus cukup bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita merasa ditolak oleh banyak orang, bahkan di rumah, ingat ada Yesus yang menerima kita. Ya, yang membuka tangannya untuk setiap kita.
Tapi harusnya kasih Yesus yang menerima, membalut setiap anak-anak keluarga yang ditolak. Yesus menjadi kutuk di kayu salib supaya berkat Tuhan turun. Yesus menjadi kutuk, ya, supaya berkat dari Allah Bapa itu turun bagi setiap kita. Keluarga juga mengalami kutukan. Institusi pertama yang dibentuk oleh Allah adalah keluarga. Dan ini menggambarkan Allah persekutuan. Jadi bukan main-main ini. Ini menggambarkan kekekalan. Ya, jadi bagaimana Allah kita dalam kekekalan itu harus menghiasi keluarga kita. Jadi Allah itu adalah Allah persekutuan. Allah Tritunggal itu adalah Allah persekutuan. Apa yang ada pada Allah persekutuan, kasih, damai sejahtera, ya, saling memahami, ya kan, satu sama lain, ya, ya, saling bekerja sama, dan dalam semua karya ilahi, ya, ketiga pribadi Allah Tritunggal itu turut mengerjakannya. Jadi ada kerjasama, ada keindahan, ada kebersamaan, ada semua yang indah dalam Allah persekutuan. Seharusnya hal yang sama kita hadirkan dalam keluarga kita. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, institusi, ya, yang Tuhan ciptakan itu dirusak oleh manusia yang berdosa. Ya, berbagai macam hal yang buruk. Keluarga yang hidup dalam kelimpahan, ini adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ini adalah dampak dari karya Kristus yang tersalib, yaitu kita memiliki keluarga yang hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Ini salah satu ayat yang sering disalahpahami dan dikaitkan dengan hal yang bersifat jasmani atau lahiria. Memang gereja itu rawan dengan pengajaran-pengajaran atau penafsiran yang salah. Iya, gereja itu adalah tempat di mana pengajaran yang salah itu bisa disampaikan. Makanya pemahaman yang benar akan firman Tuhan itu penting sekali. Iya, penting sekali. Makanya sekali lagi ya, beruntung Bapak Ibu Saudara boleh hadir di gereja ini, karena memang kita punya pendeta-pendeta yang sekolah Alkitab, yang S1, S2, S3, yang belajar hermeneutika, cara menafsir Alkitab dengan benar. Gak boleh sembarangan, ya kan? Khotbah itu bukan hanya sekedar bagaimana mengenakkan telinga kita, tapi bagaimana membuat kita bertumbuh dan kuat dalam menghadapi dunia yang rusak. Kita harus sadari bahwa dunia ini makin hari makin rusak, dan kita butuh firman Tuhan untuk kita kuat menghadapi dunia yang makin rusak ini. Dalam semua aspek lo kerusakan, cobalah, ya kan? Kejahatan itu dipertontonkan oleh penegak hukum sendiri, ya kan, oleh aparat dan semuanya. Telanjang dipertontonkan kejahatan, dan bagaimana penegak hukum tidak memperlakukan hukum dengan seadil-adilnya. Miris sekali, ya kan? 300T dikorupsi, di penjara cuma berapa tahun? 6,5 tahun. Coba bayangin. Sampai banyak meme yang muncul, ya kan, penjarakan aku 6,5 tahun asalkan aku dapat 300T. Ya kan, miris sekali. Coba. Nah, jadi Injil itu adalah sesuatu yang harus disampaikan, karena hanya dengan Injil kita bisa kuat menghadapi yang begitu-begitu. Injil itu menghibur kita saat kita menghadapi realitas yang makin kacau, yang makin buruk. Tapi Alkitab kan sudah sampaikan jauh-jauh hari bahwa dunia ini bukan makin membaik, makin memburuk, makin gak jelas, makin tidak teratur, makin tidak pasti. Coba masih kita mengharapkan kebahagiaan di dunia yang makin gak jelas ini, bukan pada Kristus. Ya tetap dong kita melakukan bagian kita untuk tetap bahagia. Tapi bahagia kita bukan karena sesuatu yang kita kerjakan, dapat uang banyak apa segala macamnya, tapi karena Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu setia menemani kita. Pada Dia kita tempatkan kebahagiaan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Yohanes 10 ayat 10 kita baca ya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini kan dikaitkan dengan mobil, dikaitkan dengan harta, dikaitkan dengan kekayaan, dikaitkan dengan materi. Itu salah semua, nggak sesuai dengan konteks. Ya. Hidup yang berkelimpahan dalam Yohanes 10 ayat 10 sering sekali memang disalah tafsirkan. Itu tidak ada kaitannya dengan materi atau jasmani atau kekayaan duniawi bahkan. Konteks Yohanes 10 hendak menekankan bahwa Yesus adalah pintu yang membuka jalan kawanan domba bagi kawanan domba menuju keselamatan dan kehidupan. Nah, kehidupan yang ditawarkan dan yang kita peroleh dari Yesus Kristus adalah kehidupan yang melebihi kehidupan jasmani, yang melimpah harta, ya, kekayaan. Jadi kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus itu kehidupan yang melebihi dari semuanya itu.
melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini bahkan. Nah, oleh Yohanes, ya, bagi Yohanes keselamatan sama dengan hidup. Jadi keselamatan yang dia tawarkan itu digambarkan dengan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu bukan hidup penuh dengan uang banyak, kekayaan, bukan sama sekali. Kan jauh sekali itu. Ya kan, konteksnya itu benar-benar dikibiri habis. Dan sering sekali banyak konteks Alkitab yang misalnya ini ya, yang sering disalahpahami. Ini kesalahan umum, misalnya WL. Ya, Matius pasal yang ke-18 ayat 20. 2-3 orang hadir, Tuhan ada hadir. Ya kan, ada 2-3 orang hadir, tetap tenang, ya kan? Kita harus tetap bahagia. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan hadir. Itu konteksnya bukan ibadah, itu konteksnya pengadilan. Yang Tuhan dengan benar. Harus memiliki pemahaman yang benar. Lagu-lagunya pun dinaikkan harus dengan Injil. Kalau nggak sesuai dengan Injil jangan dinyanyikan. Iya. Dan warnailah kehidupan kita memang dengan lagu-lagu yang memang spiritnya Injil. Lagu dunia bagaimana Pak Pendeta? Nggak jadi masalah. Asalkan jangan lagu itu ya. Waktu kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Asalkan jangan itu. Nggak jelas. Tembak-tembak, dar. Apa? Iya, dulu sempat otak saya itu diwarnai dengan lagu ini. Betul. Labu-bu. Iya kan. Jadi WL juga penting untuk memiliki dasar pemahaman firman Tuhan yang benar. Supaya nggak lari-lari. Misalnya 1 Petrus 2 ayat 24, itu juga sama. Itu bukan hanya WL, itu pendeta-pendeta juga sering salah artikan. Ini kan oleh bulir-bulirnya sembuh dalam nama Yesus. Jemaat bilang, maaf Pak Pendeta, bukan bulir-bulir, tapi bilur-bilur. Bulir-bulirnya saja sudah sembuh, apalagi bilur-bilur. Itu konteksnya bukan fisik, bukan kesembuhan fisik. Itu konteksnya kebinasaan. Yesus datang menyembuhkan setiap kita dari kebinasaan dengan dia mati di kayu salib. Itu konteksnya keselamatan. Bukan kesembuhan fisik, bukan kita nggak percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan setiap kita, percaya kita. Tapi tempatkanlah teks pada konteksnya. Ya kan? Thanks without context is a free text. Ya kan? Lari dari konteksnya, itu berbahaya sekali. Misalnya, ya kan, Matius pasal 13, ya kan, tentang penabur. Wah, ini kesukaan pendeta-pendeta, gembala-gembala secara khusus terkait dengan persembahan, perpuluhan, 30-60 yang baik. Nah, jadi 30-60 kali lipat itu, 30-60 bahkan 100 kali lipat. Itu pertumbuhan yang dialami oleh tanah yang baik itu ketika mereka meresponi dengan benar setiap benih yang disampaikan. Itu maksudnya. Semua kita mendengarkan kebenaran yang sama, tapi hasilnya belum tentu sama. Karena semuanya bergantung pada respon. Yang setuju katakan amin. Itu poinnya. Ya. Jadi, bagus sekali ya kalau setiap kita itu belajar sungguh-sungguh untuk memahami kebenaran dengan benar. Termasuk konteks Yohanes 10 ayat 10 tadi. Ya. Jadi hidup berkelimpahan yang dimaksud adalah hidup yang dipertentangkan dengan kematian dan kebinasaan. Dan hidup yang model seperti ini hanyalah hidup yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Bukan Kristus yang membawa kita kepada hidup yang berkelimpahan. Hidup yang ia tawarkan ini adalah hidup yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan bahkan hanya kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus yang dapat membawa kita pada apa arti dari hidup yang sesungguhnya. Apa arti dari hidup yang sesungguhnya. Dan kita bisa melihat sekali lagi kepada Rasul Paulus. Orang ya yang mengerti ya the meaning of life, arti atau maksud dari kehidupan ini ketika bertemu dengan Yesus. Dia berkata apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi seluruh kehidupan kita harus bergantung, berpusat pada Kristus. Jadi seluruh kehidupan kita harus mengarah pada Kristus. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita melibatkan Kristus dalam semuanya. Pandang Kristus. Kalau kita lagi ada masalah, datang sama Yesus, jangan datang sama yang lain. Datang pada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.